Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Octavia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Hubul Watan Duri, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban pra-Islam dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana sejarah peradaban pada masa pra-Islam atau sebelum datangnya ajaran Islam. Peradaban pada masa pra-Islam adalah kehidupan masyarakat manusia sebelum datangnya ajaran agama Islam. Pada masa ini manusia sudah memiliki adat istiadat, budaya, dan sistem kehidupan seperti sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat juga telah membentuk aturan hidup berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, sistem kehidupan tersebut belum berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga masih banyak ditemukannya ketidakadilan, penyimpangan moral, serta perbedaan antar manusia. Selanjutnya, latar belakang sejarah peradaban pra-Islam. Masyarakat pada masa pra-Islam hidup di berbagai wilayah seperti Arab, Mesir, Persia, Romawi, India, dan Cina. Setiap wilayah tersebut memiliki kondisi geografis, kebudayaan, dan sistem yang sangat berbeda-beda, sehingga dapat membentuk peradaban yang khas. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang yang diwariskan secara turun-menurun kepada mereka. Kepercayaan tersebut menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya, meskipun belum berlandaskan dengan ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kepercayaan pada masa pra-Islam. Masyarakat pada masa pra-Islam menganut kepercayaan politisme, yaitu menyembah banyak dewa atau berhala yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Berhala dijadikan sesembahan dan dipercaya dapat memberi perlindungan atau keselamatan bagi individu maupun suku yang menganutnya. Nah, selain itu, tradisi adat dan upacara keagamaan sangat dijunjung tinggi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Syair, puisi, dan sastra lisan juga berkembang sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai moral, sejarah, dan budaya, serta dapat menghibur masyarakat. Nah, selanjutnya pendidikan pada masa pra-Islam. Pada masa pra-Islam, pendidikan itu belum berkembang kepada semuanya, tetapi hanya pada orang-orang tertentu saja, seperti pemimpin suku atau kaum bangsawan yang bisa membaca dan menulis. Tetapi masyarakat biasa itu biasanya belum mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Dan mereka juga belum bisa membaca ataupun menulis. Nah, proses belajar juga dilakukan secara lisan. Nah, yaitu melalui cerita, syair, dan pengalaman hidup sehari-hari. Nah, pengetahuan yang berkembang meliputi sastra, pengobatan tradisional, dan ilmu perbintangan untuk mengetahui musim dan arah perjalanan. Nah, jadi kan dulu belum ada stopwatch, jadi dengan pengetahuan yang dari sastra itu dan ilmu perbintangan itu tuh digunakan untuk mengetahui musim serta arah perjalanan gitu. Proses belajar terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya belajar berdagang, bertani, berperang. Nah, itu belajar dari siapa? Dari orang tua ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan pendidikan lebih menekankan pada keterampilan hidup dan menjaga tradisi suku, bukan pada pengembangan ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah, kemudian selanjutnya budaya dan sosial. Masyarakat pra-Islam hidup dalam kelompok suku atau kabilah dengan ikatan kesukuan yang sangat kuat dan menjadi dasar hubungan sosial. Nah, kehormatan suku dijunjung tinggi dan harus dibela, bahkan dengan peperangan.
Nah, dalam kehidupan sosial, perbudakan menjadi hal yang sudah biasa. Selain itu, masyarakat juga memiliki budaya seperti tradisi adat, syair dan puisi lisan serta upacara kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, kemudian dijadikan pedoman hidup. Nah, kemudian ada kedudukan perempuan. Pada masa itu, kedudukan perempuan sangatlah rendah karena perempuan dianggap tidak memiliki hak dalam kehidupan keluarga ataupun masyarakat, termasuk dalam hal harta, pendidikan, dan pemilihan pasangan. Semuanya itu diatur oleh suku, kepala suku. Nah, anak perempuan juga sering dianggap sebagai beban dan tidak dihargai sebagaimana seorang anak laki-laki. Nah, perempuan juga tidak memiliki kebebasan dalam menentukan hidupnya sendiri. Selain itu, peran mereka terbatas pada urusan domestik, seperti hanya mengurus rumah tangga dan keluarga, sementara keputusan penting selalu dipegang oleh laki-laki. Kemudian politik pada masa pra-Islam. Sistem politik pada masa itu belum teratur dan tidak ada pemerintahan pusat yang dapat mengatur seluruh wilayah. Setiap suku memiliki kepala suku sebagai pusat pemimpin yang dipilih berdasarkan dengan keturunan, usia, ataupun kekuatan. Nah, kekuasaan kepala suku ini bersifat terbatas hanya pada anggota sukunya sendiri. Perang antar suku juga sering terjadi untuk mempertahankan wilayah masing-masing, serta kehormatan atau harta benda. Selain itu, keputusan politik dan hukum biasanya berdasarkan pada adat dan tradisi, bukan aturan yang tertulis, sehingga sering terjadi perselisihan antar suku. Nah, yang terakhir ada ekonomi pada masa pra-Islam. Kegiatan ekonomi utama masyarakat pada masa itu ialah perdagangan, terutama pada wilayah Arab yang menjadi jalur perdagangan penting antar negara, seperti India, Mesir, dan Timur Tengah. Selain berdagang, masyarakat juga melakukan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem jual beli yang digunakan masih sederhana, namun pada praktik ekonomi sering terjadi ketidakadilan seperti riba, penipuan, dan perampasan harta. Barang yang diperdagangkan antara lain seperti rempah-rempah, emas, kain, dan hewan ternak. Perdagangan ini juga membuat beberapa kota berkembang menjadi pusat ekonomi yang penting pada masa itu. Nah, kemudian terakhir ada teknologi pra-Islam. Teknologi pada masa pra-Islam masih sederhana. Alat-alat dibuat dari batu, kayu, dan logam untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi pada masa itu teknologi itu masih belum berkembang, dia masih dibuat dari kayu kan, dari batu, sehingga alat-alat tuh masih belum canggih karena belum ada pembelajarannya gitu. Nah, kesimpulannya, peradaban pra-Islam sudah menunjukkan perkembangan dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Namun, kehidupan masyarakat masih dipenuhi ketidakadilan, kesenjangan sosial, perang antar suku, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Nah, terjadinya itu karena belum adanya sistem yang mengatur masyarakat, belum adanya orang yang bisa menentukan kayak gitu. Nah, jadi kehadiran Islam dapat membawa perubahan besar, yaitu kehidupan yang lebih tertib sehingga membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih seimbang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.